Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sering terjadi, namun mungkin kita tidak selalu menyadari maknanya dari sisi agama, yaitu 10 peringatan dari Allah bila ular masuk ke rumah Anda. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita memiliki hikmah dan pelajaran. Salah satunya adalah ketika ada ular yang masuk ke dalam rumah kita. Hal ini membuat masyarakat maupun kaum muslim perlu untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ular masuk ke rumah beserta cara mengatasinya. Terkait dengan ular, ternyata menjadi salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tepatnya merujuk pada kisah Nabi Musa alaihissalam yang mampu mengubah tongkatnya menjadi ular. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui surah Al-A'raf ayat 107, yang artinya, maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang nyata. Keberadaan ular biasanya ada di tempat-tempat yang tidak terduga. Mereka dapat ditemukan dimanapun, kecuali tempat-tempat dingin seperti di daerah lingkar kutub. Sejauh ini, ada banyak kasus yang berhubungan dengan ular. Kasus itu berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Ada beberapa kasus bahwa ular mampu memakan manusia hidup-hidup dan menelannya hingga habis. Karenanya, keberadaan ular sangat berbahaya apabila mereka masuk ke dalam rumah. Pernahkah Anda berpikir apa arti sebenarnya dari kejadian ini? Apakah hanya kebetulan atau ada peringatan khusus yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Marilah kita renungkan bersama-sama dalam video kali ini. Dan simak videonya hingga selesai, supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori sahabatku semuanya. Terima kasih. Yang pertama adalah mengingatkan untuk memperbanyak zikir dan istighfar. Ketika ular masuk ke dalam rumah, itu bisa menjadi tanda bagi kita untuk memperbanyak zikir dan istighfar. Ular dalam pandangan Islam sering dihubungkan dengan gangguan jin atau makhluk gaib lainnya. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir dan beristighfar agar rumah kita selalu dilindungi dari gangguan makhluk yang tak terlihat ini. Terkadang hal-hal yang terjadi di sekitar kita adalah peringatan dari Allah untuk mendekatkan diri kembali kepadanya. Lalu yang kedua adalah menyadarkan bahwa kita harus mencari perlindungan kepada Allah saat kita melihat sesuatu yang berbahaya. Naluri pertama kita adalah mencari perlindungan. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah. Kedatangan ular mungkin menjadi salah satu cara Allah mengingatkan kita untuk menguatkan keyakinan kita bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung. Rasulullah SAW mengajarkan doa perlindungan dari segala keburukan dan gangguan. Kita bisa membaca doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu yang ketiga adalah mengingatkan akan kematian dan kehidupan akhirat.
Ular seringkali dikaitkan dengan bahaya, dan melihat ular bisa membuat kita merasa takut. Rasa takut itu bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa kehidupan di dunia ini sementara saja. Setiap makhluk akan merasakan kematian, dan kehidupan kita hanyalah perjalanan menuju akhirat. Kehadiran ular mungkin menjadi pengingat bahwa setiap saat kematian bisa saja datang, sehingga kita harus selalu bersiap dengan amal yang baik. Lalu yang keempat adalah tanda agar senantiasa membersihkan dan memperhatikan kebersihan rumah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Terkadang kehadiran ular adalah pertanda bahwa rumah kita membutuhkan perhatian lebih dalam hal kebersihan. Ular biasanya tertarik pada tempat-tempat yang kotor atau lembab, di mana mereka bisa berlindung. Maka menjaga kebersihan rumah juga merupakan cara kita menjaga diri dari bahaya. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan, baik secara fisik maupun rohani. Lalu yang kelima adalah mengajarkan pentingnya tawakal dan berserah diri kepada Allah. Ketika ada ular di dalam rumah, seringkali kita merasa tidak berdaya dan pasrah. Dalam situasi seperti ini, kita diingatkan untuk bertawakal, yaitu menyerahkan segala urusannya kepada Allah setelah berusaha. Setelah kita melakukan usaha terbaik, kita serahkan hasilnya kepada Allah, karena Dialah yang Maha mengatur. Ini adalah salah satu bentuk ketundukan dan keimanan kita kepada Allah. Lalu yang keenam adalah tanda untuk lebih waspada dalam menjalani hidup. Ular adalah simbol kewaspadaan, karena mereka selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Allah mungkin sedang mengingatkan kita untuk tidak lalai dan selalu waspada terhadap godaan duniawi. Kehidupan ini penuh dengan ujian, dan kita harus selalu berhati-hati agar tidak tergelincir ke dalam keburukan. Dalam Al-Quran, Allah sering mengingatkan kita untuk tetap waspada dan memohon petunjuk darinya. Lalu yang ketujuh adalah menguji keberanian dan ketabahan dalam menghadapi ketakutan. Allah menguji hambanya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui rasa takut. Melihat ular bisa jadi sangat menakutkan bagi sebagian orang. Namun ketahuilah bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin dari Allah. Rasa takut yang kita rasakan adalah ujian untuk menguatkan hati dan keberanian kita. Ingatlah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan bertawakal kepadanya. Lalu yang kedelapan adalah peringatan untuk menjaga lingkungan dan alam. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga alam dan semua makhluk hidup. Ular adalah bagian dari ekosistem dan memiliki peran penting. Ketika ular memasuki rumah kita, bisa jadi itu adalah tanda bahwa kita harus lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Mungkin kita sering merusak lingkungan yang mengakibatkan habitat mereka terganggu. Ini adalah peringatan untuk menjaga keseimbangan dan tidak merusak alam. Lalu yang kesembilan adalah peringatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi di sekitar kita, itu adalah saat yang tepat untuk introspeksi diri. Allah mungkin sedang memberi peringatan kepada kita agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kehadiran ular bisa menjadi isyarat bahwa kita perlu lebih banyak beribadah, membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi diri, apakah kita sudah cukup beriman atau belum. Kemudian yang ke-10 adalah peringatan agar tidak mengandalkan keberanian sendiri. Terakhir, kehadiran ular bisa menjadi pelajaran untuk kita bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan dan keberanian kita sendiri. Kita butuh Allah dalam setiap langkah dan urusan kita. Keberanian sejati adalah ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, hadapilah setiap ketakutan dengan keimanan dan mintalah kekuatan kepada Allah. Sahabat beriman, itulah tadi 10 peringatan dari Allah bila ular masuk ke rumah Anda. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh. Ingatlah
Segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita memiliki hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Marilah kita jadikan setiap kejadian sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari pesan ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan memberikan petunjuk di setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.